Oke, yuk kita bersama-sama melanjutkan Bapak Ibu dan Saudara satu persiapan menjadi pemenang, belajar dari para jemaat yang mula-mula. Nah, ada satu hal yang unik yang sekarang ini sudah hilang dari tengah-tengah jemaat yang sekarang Bapak Ibu dalam kehidupan jemaat. Saya tidak mengatakan untuk semuanya, tapi ini kebanyakan orang yang sudah mulai. Dan mari kita periksa apakah itu betul. Kesimpulan saya atau opini saya itu betul. Ya, yaitu jemaat yang mula-mula dulu itu mewarnai kehidupannya itu dengan penuh sukacita. Apakah betul? Mari kita lihat catatan dari Rasul mula-mula. Kita baca Filipi pasal yang keempat ayat 46. Ini cuplikan-cuplikan ayat saja. Tapi ketika sudah membaca ayat kitab surat Filipi dari Paulus, wah, narasinya betul-betul penuh dengan sukacita. Yuk kita baca yuk ayat 4 pasal yang keempat ayat 46. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita lanjutkan dengan suratan yang lain, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Pendek-pendek ini ayatnya. Oke? 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Fakta ini dapat kita temukan secara jelas di dalam Kisah Para Rasul. Jemaat itu senang sekali kumpul-kumpul beribadah. Dikatakan hampir setiap hari mereka itu kumpul-kumpul bersama untuk beribadah dengan penuh sukacita. Penuh sukacita. Nah, hal inilah yang membuat pertanyaan besar ya. Kenapa ini jarang kita temukan sekarang? Bukan hanya dalam kehidupan keseharian dari kita pribadi. Apakah kita penuh sukacita dari hari ke hari? Siapa yang betul-betul penuh sukacita dari hari ke hari? Nah, tolong harus disadari dan diakui. Enggak. Kita lebih banyak sekarang ini menjalani hari-hari itu dengan ya kekhawatiran, kecemasan. Bukan tanpa sebab, tetapi karena memang realitas kita menghadapi banyak kesukaran, kesusahan, ya. Kita menyadari kekurangan-kekurangan dan keterbatasan kemampuan kita. Kita merasakan kita kalah bersaing, dan kita merasakan keadaan sekitar kita itu memang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, kehidupan sehari-hari itu bahkan merambah, betul-betul mewarnai kehidupan beribadah. Cobalah perhatikan, kita memang mendengarkan laporan, kita mendengarkan berita, di mana-mana ada kebangunan rohani. Tetapi pertanyaan mendasarnya, apakah itu terjadi pada kita juga? Boleh saja itu terjadi kepada orang lain, tetapi yang penting kan buat kita juga. Nah, apakah kita ini sukacita dalam ibadah? Artinya begini loh Bapak Ibu dan Saudara, sesuatu yang kita mau lakukan dengan sukarela, dengan bersemangat, itu haruslah sesuatu yang bersifat menyenangkan buat kita. Kenapa menyenangkan? Ketika kita melakukannya, kita melakukannya dengan sukacita. Amin. Kita beroleh sukacita di dalamnya. Kalau tidak, lah ngapain? Nah, sekarang pertanyaannya, sukacita itu karena apa? Sebab apa? Makanya mohon maaf, sekarang banyak sekali mengingat hal-hal seperti itu, saudaraku.
banyak para pengkhotbah itu yang seharusnya memberitakan firman Tuhan itu dengan dibumbui bumbu sing akeh banget, saudaraku. Jadi kalau masakan itu sekarang penyedapnya itu lebih banyak daripada bumbu bakunya gitu. Cek nih apa? Orang jadi senang ibadah, wah senang, nek sing pengkhotbah kae senang. Dengan apa? Dagelan. Dengan berbagai macam trik-trik yang boleh dikatakan tidak lagi bersifat pengajaran Rasul yang memperkenalkan kepada iman, kepada pengenalan akan Tuhan. Hanya sekedar bagaimana mensiasati nyelimur kehidupan jemaat itu cekne piye dalam menjalani kehidupan yang penuh susah itu, saudara. Nah, apakah ini sehat? Terserahlah. Tetapi saya ingin mengatakan itulah bagian dari sindrom yang sedang terjadi. Jemaat menghadapi masa-masa yang sukar dengan cara yang salah, sampai-sampai ibadah pun mencari hal-hal yang salah. Kenapa saya katakan salah? Karena dikatakan oleh Rasul Paulus pada akhir zaman orang akan mengumpulkan pembicara-pembicara yang bisa mengenakkan telinga mereka, termasuk sing iso yang macam-macam, pokoknya penak di rumoke. Bukan lagi untuk belajar mengenal akan Tuhan, bukan belajar untuk memperbaharui hidup. Bagaimana caranya ketika kita datang kepada Tuhan itu seperti pujian kita, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Jarang sekali ada motivasi datang beribadah untuk berbenah. Nah, kelompok kecil jemaat GBI Rema, saya dipercaya oleh Tuhan sebagai gembala sidangnya, dan kita harus menguji hasil. Saya harus mengatakan mereka, anak-anak kita yang sudah boleh dikatakan menjalani kehidupan dengan lebih baik, ketika hatinya lurus, datang cari Tuhan itu untuk berbenah. Dan ketika berbenah itulah maka Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan itu menambahkan kepercayaan demi kepercayaan, kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Maka saya berharap di mana tahun ini kita memberikan tema menggenapi, mewarisi janji-janji yang sedang digenapi. Saya merindukan ini yang Tuhan genapi atas kita. Kita berbenah dan kita semakin bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Makanya kita mulai dari basicnya, mulai dari dasarnya, yaitu sukacita karena mengalami doa-doa yang dijawab. Itu salah satu kenapa dulu para rasul dan jemaat itu semangat banget, bersukacita berimbun, karena mereka menyaksikan doa-doa mereka itu dijawab. Kalau pengen ngerti apa saja, silahkan baca kisah para rasul, ya, karena waktu kita akan hilang untuk membaca itu. Saya akan terlalu banyak waktu untuk membahas itu satu persatu, kisah demi kisah. Tetapi yang saya kepingin pada intinya saja peran Roh Kudus di dalam hal ini. Sekali lagi, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia itu menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus itu diutus untuk jadi penolong. Apakah dia sekarang betul-betul bekerja? Saya berkata yes. Kesadaran bahwa peran Roh Kudus itu sedang bekerja dalam diri kita, bukan hanya kisah tentang di luar sana. Terjadi kebangunan rohani di gereja A, di kota A, di negara ini terjadi seperti itu. Puji Tuhan, itu menunjukkan bahwa Roh Kudus memang sedang bekerja. Tetapi yang terutama penting adalah apakah Roh Kudus juga bekerja buat kita secara pribadi. Amin. Siapa yang butuh Roh Kudus bekerja untuk kita, di dalam kita, bagi kita? Karena Tuhan perlu mengerjakan itu di dalam kita.
Nah, mari kita buka kesadaran iman kita untuk mendengarkan tuntunan-tuntunan Roh Kudus. Satu saja kok saudaraku, ketika kita berbicara tentang menjalani kehidupan ini, Alkitab kita yang mencatat, narasinya itu kuat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena itu yang dikehendaki Allah bagi kamu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, damai sejahteraku sendiri kutinggalkan bagimu, tidak sama seperti damai sejahtera diberikan oleh dunia ini. Nah, damai sejahtera ini model apa? Sukacita yang bagaimana? Mari secara kritis kita mempertanyakan. Kenapa? Karena kenyataannya sukacita yang kita alami sekarang ini, Bapak Ibu dan Saudara, itu cuma dong-dongan. Kadang-kadang, sesekali saja. Kapan terjadinya? Ketika kita menerima berkat, anugerah, satu peristiwa atau sesuatu yang bersifat accidental, sesaat gitu. Nah, itu pun ternyata umurnya orang dawa. Gak bisa dikatakan sukacita, tidak bisa dikatakan penuh, cuma sekedar sukacita nyelunsup gitu dari set gitu. Wah, senang sekali. Baru kembali kita terpuruk dalam kesendirian, dalam kesepian, dan kemudian kita bad mood, dalam kesuraman, kita jadi muram kembali. Lalu kita menjadi bingung melanjutkan apa. Ya paling gampang sekarang golek HP ini di betul kan? Buka apa? TikTok gitu guys. Dan buka apa saja, gunanya apa? Sebetulnya tidak ingin mendapat manfaat. Tidak. Pengalihan perhatian. Cuma membuang waktu untuk mengalihkan perhatian, bukan untuk sesuatu yang bermanfaat. Itulah ya kerugian Anda dan saya selama ini. Makanya yuk kita berbenah yuk. Amin. Yuk tas kanan kiri yang berbenah yuk. Wes ayo. Kalau bukan kita yang mau berubah, jangan mengharapkan keadaan jadi lebih baik. Sudahlah, keadaan bisa jadi lebih baik, tetapi kita malah jadi semakin buruk kalau kita tidak berubah kepada kebaikan. Halo, bahayalah saudaraku, keadaan yang lain kalau lebih baik, sementara kita sendiri tidak berbenah jadi lebih baik, kita justru semakin ketinggalan. Maka mumpung keadaan yang lain buruk, kita berbenah, maka menggenapi firman Tuhan. Dunia akan diliputi kegelapan, tapi terang Tuhan terbit atas kita. Amin. Oke, kita mulai dengan tuntunan Roh Kudus untuk menemukan jalan atau tempat di mana sumber sukacita itu kita bisa peroleh. Roma pasal yang ke-8 ayat 25-26. Roh Kudus menggerakkan atau mendorong atau menuntun kita untuk berdoa. Kita baca yuk. 2, 3. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Beberapa pengajar, termasuk saya di dalamnya, mengajarkan inilah karunia bahasa roh. Tetapi sesungguhnya jauh lebih dalam. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika pada masa-masa yang berat banget, pernah tidak ngimpi sesuatu yang sedih, ataupun tiba-tiba berpikir sesuatu tentang kasih Tuhan yang besar, perhatian Tuhan yang besar, dan tiba-tiba kita terharu sendiri dan nangis sendiri. Siapa yang pernah mengalaminya? Tolong angkat tangan, tidak usah tinggi-tinggi. Puji Tuhan, ternyata banyak. Nah, sesungguhnya hal itu kerja Roh Kudus untuk menolong kita. Tujuan akhirnya atau tujuan utamanya, tujuan utamanya Roh Kudus pada waktu itu dengan peristiwa itu mendorong saudara dan saya itu dengan seluruh
kemampuan akal budi dan segala yang ada pada kita, menyisihkan semuanya untuk datang berdoa. Roh Kudus itu sebetulnya sudah memulai dengan doa yang diucapkannya sendiri di dalam kalbu kita, menolong jiwa kita untuk datang. Dan pada waktu itu sudah ada tanggapan dari surga, menjamah kesadaran kita diam-diam. Apa? Dasar kesadaran kita jadi manusia batiniah kita lah. Itu kadang-kadang mempengaruhi. Sampai-sampai air mata kita, hormonal kita dipengaruhi. Kita bisa menangis. Secara pribadi saya mengatakan itulah momen-momen terbaik buat saya pribadi. Kalau pas seperti itu saudaraku, sekarang ini karena ya faktor umur dan kegiatan yang semakin berkurang ya, saya akan lebih banyak segera menanggapi. Wes ora peduli apa. Tak tunda semua yang lain lalu datang kepada Tuhan. Dan ternyata momen itu jadi momen yang paling gampang untuk berdoa. Kenapa? Mengatakan paling gampang karena di luar waktu itu berdoa itu tidak mudah. Halo, berdoa itu tidak mudah. Kita karena berdoa paling sulit penggalan doa yang utama itu apa nih? Pikiran tuh kelingan kudu itu sudah pecah guyup. Petrus berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu benar, itu betul. Karena penghalang doa atau yang membuat kita sulit berdoa itu adalah pikiran kita sendiri tentang apa saja, saudara. Dan yang kedua yang membuat kita susah berdoa itu fisik. Tubuh kita ini gak terlalu senang dengan kondisi berdoa. Senangnya naik healing gitu ya. Wah, neng mau lah rasa healing waduh semono. Wes betah saudaraku. Jam-jaman orang kerasa. Wes sore toh ngono saudaraku. Padahal kita mau esok. Dan cuma laku dong, tekan omah kesel dan turu. Tapi nek begitu untuk berdoa, ya maka doa yuk. Aku nek lingguh neng gereja kayak pegeli, boyok kurang kuwati. Aku nek duduk terlalu lama geringgingen nih, gitu saudaraku. Dan yang lain, aku nek saya tak jabarkan, aku ndak saya akeh wong serik gitu ya. Malah melarani hati ini wong ngopo gen sukacita wae pagi hari ini. Tapi mari kita sadari, ini semua sesungguhnya menjadi kerugian buat kita. Kenapa? Karena masalah yang kita hadapi, problem yang kita hadapi tidak mendapatkan pertolongan pada waktunya. Gitu saudaraku. Nah, seringkali yang menghalangi kita itu juga tuduhan dosa. Saya tidak mengatakan itu nomor satu ya, karena kesadaran tentang dosa itu tidak dimiliki oleh semua orang. Tapi buat orang yang pengen mulai bersungguh-sungguh, seringkali dosa itu memang menjadi penghalang utama. Dan secara esensi memang Bapa di surga itu Maha Kudus. Jadi dosa sekecil apapun kalau tidak diselesaikan itu membuat penghalang buat kita. Hal itu sudah dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri dari kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dua hal, kejahatan dan dosa. Apakah kejahatan itu kejahatan secara jelas merampok, membunuh dan sebagainya? Tidak saudaraku. Kejahatan yang paling utama di hadapan Tuhan adalah tidak mengandalkan Dia, mengandalkan yang lain.
itulah bagian dari bentuk penyembahan berhala. Hati-hati ketika Tuhan memberkati banyak, Anda pas punya duit, lalu hati dan pikiran tertuju kepada duit itu, dan kemudian rumongso duit-duit, suasana apik, maka mengabaikan panggilan lemah lembut dari Tuhan untuk datang kepada Tuhan, kita abaikan. Kejahatan yang Yesaya tuliskan berikutnya, Bapak dan Saudara, yaitu ketika Tuhan memanggil, tidak ada yang mendengar untuk datang. Syukurlah Tuhan sudah menyelesaikan semua penghalang itu di atas kayu salib. Tolong hargai ini, dan hati-hati. Disinilah kita diperhadapkan dengan kejahatan yang lebih besar kalau kita sampai mengabaikannya. Ketika dosa itu memang real menjadi penghalang dari pihak Tuhan, Tuhan mau tolong, kasihnya pengen nolong, tetapi ketika melihat kondisi kita dalam dosa, Tuhan itu sebetulnya sudah menyediakan perbekalan, penyediaan untuk kita bisa secara pribadi menyadari dosa ini menghalangi, maka butuh pengampunan. Tuhan Yesus berani berkorban demi kita. Tolong, jangan hanya nanti masuk surga, tetapi sekarang ini loh, kita itu harus bisa hidup berdamai dengan Tuhan. Sekarang ini, sementara masih hidup, cobalah hidup berdamai dengan Tuhan, nyaman dekat dengan Tuhan, senang tidak ada tuduhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Dengan sadar, ya aku berdosa, tapi aku tidak terikat oleh dosa. Aku kepingin dosa ini dihilangkan. Selesaikan itu, bertobat, belajar bertobat sungguh-sungguh, ya. Tuhan menyelesaikan dengan pengampunan. Sesudah itu, sesungguhnya untuk memperkuat posisi kita, kita haruslah segera rajin datang kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin merenungkan Tuhan, moco Alkitab. Sampai sekarang apakah Bapak dan Ibu menyangka saya secara mudah tidak butuh baca Alkitab? Bapak atau kami semua coba bolak-balik. Saya ingin katakan, jujur saya mengatakan, seringkali membaca ayat-ayat ini seperti seolah-olah itu gek pertama kali tak waca. Kesan saya, saudara, loh kok kalian ora tahu tuh baca ayat ini? Dan itu sangat meneguhkan. Kadang-kadang hari ini, tadi pagi ini, saya membaca dalam Roma pasal yang ke-14. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita karena Roh Kudus. Barang siapa melakukan itu, dia melayani Tuhan dengan cara yang berkenan. Saya kaget, melayani cara berkenan itu toh mengutamakan hal apa yang memang nuansanya itu bukan perkara jasmani, tetapi perkara-perkara surgawi. Koyo anyar Bapak dan Saudara buat saya. Nah itulah kegunaannya ketika kita sudah ditebus, sudah disucikan oleh Tuhan, dosa kita sudah diputihkan, ya, diampuni. Kita perlu menggenapi Ibrani pasal yang ke-4. Yuk kita baca yuk. Kita baca Ibrani pasal yang ke-4 ayat 15-16. 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia
untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ingat minggu yang lalu saya sudah menyampaikan, ketika Tuhan menjadikan kita di muka bumi ini, sudah mempersiapkan kebutuhan kita belum? Saya memberikan contoh dari Mbak Ever sama Mas Adi yang baru menyerahkan bless di tengah-tengah kita bersama-sama pagi tadi. Sebelum anak ini lahir, sejak di kandungan, mereka itu sudah mikir, saudara. Begitu nampak ada, itu sudah mikir bocah iki piye. Dan nanti ketika bertumbuh, kita semua para orang tua mengalaminya bertumbuh, itu mulai mikir ke sekolah piye, pendidikannya piye, mengenali keadaan mereka. Dan semakin keadaan anak-anak ini ada sesuatu yang membuat dia lemah, tidak seperti pada umumnya, perhatian orang tua semakin besar nggak? Semakin besar. Jadi saya ingin mengatakan dengan sepenuh kasih Tuhan, semakin Anda tidak beres, dengarkan baik-baik, Tuhan semakin memperhatikan Anda. Jadi setelah letaknya Bapak dan Saudara, Tuhan itu sesungguh-sungguhnya betul-betul kepingin menyempurnakan kehidupan kita dengan kasih. Tapi caranya piye? Dia buka jalan untuk kita itu datang ke sumber kasih karunia, sumber kemurahan, sumber anugerah. Dibukanya jalan. Amin. Yesus hadir. Tolong perhatikan bapak-bapak. Apakah ketika Yesus di atas muka bumi semua orang sakit disembuhkan? Tidak. Tidak. Apakah semua orang gila dibebaskan? Tidak. Siapa? Mereka yang bersentuhan dengan Yesus, mereka yang mengalami mukjizat. Di luar itu, ya nggak ada apa-apa. Ya tetap saja kondisi mereka. Maka Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa yang dilegakan? Dia yang mau datang untuk mendekat kepada Tuhan. Kalau tidak, ya sudah. Gitu loh saudara. Ini harus dipahami mendasar banget. Buat kita itu sesungguhnya penghalang untuk ibadah itu sudah disingkirkan. Pintu kepada kasih karunia, tata kasih karunia itu oleh pengorbanan Tuhan Yesus, dan oleh karena Yesus sekarang ada di surga menjadi perantara kita, itu sudah tersedia buat kita. Nah, problem utamanya sekarang pilihannya ada pada kita, penentunya kita. Pagi hari ini tujuan saya adalah ngajak Bapak Ibu dan Saudara membuat keputusan dan pilihan yang baik buat hidup kita masing-masing. Sebab saya tidak mungkin maksa-maksa. Saya yang sama manusia saja bisa ngerti saudara tanpa merasa sungkan, apalagi Roh Kudus yang lemah lembut. Tuhan nggak mungkin maksa-maksa, nggak mungkin. Dia itu hanya memberikan kesadaran dan dorongan. Ya, mau enggak kamu? Mau enggak? Nah, kalau kita mau jujur dengan hati kita sendiri, kita sering enggak terdorong untuk atau digerakkan oleh Roh Kudus itu untuk kita datang kepada Tuhan, cari Tuhan? Saya ingin malah bertanya, siapa yang tidak pernah mengalami itu dalam pikirannya dan hatinya? Tolong angkat tangan yang belum pernah mengalami itu. Semua mengalaminya bukan? Amin. Yes, itu soalnya pagi hari ini pun kita bisa datang sini, tidak tahu karena alasan apa. Ibadah itu pasti Roh Kudus yang bekerja menyadarkan kita. Nah, dalam hal ini saya mengucap syukur dan berterima kasih pada Roh Kudus. Dia sangat mengasihi kita jemaat GPI Rima yang sederhana ini, tapi diperhatikan oleh Tuhan. Ya karena kita mungkin punya banyak sekali kelemahan-kelemahan yang butuh ditolong Bapak Ibu dan Saudara. Maka Roh Kudus menaruh hal ini untuk diberitakan, untuk ngajak Bapak Ibu dan Saudara.
Dan saya percaya, saya berharap, saya sedang mengharapkan sesuatu yang belum kelihatan. Saya percaya pada titik tertentu, nggak tahu tahun berapa, kapan, atau pribadi siapa, pasti ada sesuatu yang ajaib yang sedang Tuhan persiapkan untuk terjadi. Terserah Anda tidak percaya, tidak apa, yang penting saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang ajaib buat kita. Berbahagialah telinga yang mendengar, berbahagialah hati yang siap berani memutuskan dan memilih sebagai pilihan untuk dilakukannya. Kenapa? Karena hal yang kedua, kenapa Roh Kudus mendorong kita untuk berdoa? Kenapa Dia bekerja dengan cara-cara yang ajaib melalui berbagai macam situasi dan keadaan untuk membawa kita, ayo toh kamu mendekat kepada Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus berseru-seru, ayo datang kepadaku, marilah semuanya. Kenapa? Satu hal Bapak dan Saudara, karena Tuhan siap menjawab doa. Tuhan itu siap menjawab doa. Dalam hal ini saya bersyukur dan berterima kasih. Ya Tuhan, makasih. Yes, aku percaya. Amin. Tidak percaya? Yuk kita baca pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Dari Injil Yohanes, kita baca beberapa rangkaian ayat. Dimulai dari pasal yang ke-14. Ayat yang ke-12 sampai 14. Kita baca yuk, cepat saja. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus yang ngomong, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Perhatikan baik narasinya. Sepotong-sepotong saya ingin jelaskan. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus pergi kepada Bapa. Yesus mendahului kita untuk datang kepada Bapa. Untuk apa? Memberikan jaminan ini. Kita baca kalimat berikutnya, 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ditambahi, bukan dengan persyaratan, tetapi dengan penekanan yang lebih kuat. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya menguji ini membandingkan dengan kesanggupan saya sebagai orang tua untuk anak-anak sebagai gembala sidang pada jemaat. Saya terus terang angkat tangan, rawani lo ya, tidak berani lo ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, misalnya saya memberikan semacam perbandingan. Sidang jemaat, tolong doakan supaya gembala sidang ini diberkati Tuhan menjadi kaya raya. Nanti siapapun jemaat yang akan datang, kebutuhannya apapun akan saya tulungi, tak penuhi. Saudara percaya enggak kira-kira? Kepada saya, percaya enggak? Halo? Mereka saya sing takon ya. Tapi saya sendiri jawab untuk diri saya sendiri. Gak mungkin, men. Gak mungkin. Saya duwe akeh itu saya cetil. Tenang, saya hitung-hitungan. Tenang. Lah wis sopo kok tiba-tiba datang jaluk? Padahal aku sing ngomong lho ya, doakan aku jane aku sugih blegedu. Engko sapa wae sing teko tak tulungi. Dadah
balai. Orang mungkin. Tetapi ya itu karena saya, itu karena saya. Tapi kalau Tuhan Yesus yang sudah memberi bukti, nyawanya sendiri diberikannya untuk kita, cuma memberi perbekalan hidup saja, mosok ya Allah, ya ora lah, gampang. Segala berkat itu sudah diberikannya buat kita ketika kita bertumbuh sesuai dengan keperluan-keperluan kita. Terus terang Bapak Ibu dan Saudara, saya memikirkan sederhana dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Iya ya, zaman dhisik retret kae wae danane belasan puluhan lebih sedikit gitu saudaraku. Saya ingat ketika di terakhir kita retret yang di mana itu kita membutuhkan dana sekitar 9 juta. Itu pun waduh rasanya ngoyo banget, tenanan. Dan akhirnya memang bukan 9 tetapi sekitar 13-an habisnya dengan 2 malam nyewa sebuah tempat. Tetapi tiba-tiba dengan pertumbuhan iman Bapak Ibu dan Saudara, pertumbuhan imannya gembala moral. Iman saya kok kurang bertumbuh, terus terang. Tapi iman Anda yang meningkat, khususnya panitia Mbak Ayu. Ya, mari beri tepuk tangan buat Mbak Ayu, kita harus semangat. Hari ini dia mau pensiun saudara, kudu diganti liane. Ya setidaknya untuk yang liane gaji semangat juga gitu ya. Amin. Yuk beri tepuk tangan semangat ya. Ya, jadi hari ini kita rapat nanti ojo ragu-ragu. Ada Tuhan yang mau menanggapi iman kita. Jadi ketua dengan bersemangat. Nah, berani mencantumkan biaya retret berapa? Berapa? Lali kan? 4 juta. Piro? Siapa sekalian Mbak Ayu piro? Piro? 40 juta. Coba kalau dibagi dengan kita 80 orang, masing-masing mesti 500.000. Ayo ketokan kuku lak do mundur kabeh. Tenang, tetapi hebat. Yang hebat bukan ya rema hebat lah, jemaat rema imannya hebat. Haleluya. Karena iman yang hebat itu maka Tuhan menunjukkan kehebatannya. Amin. Ayo beri kemuliaan kepada Tuhan dong. Makanya kita menyaksikan Tuhan betul-betul menjawab doa. Modalnya apa cuma doa. Mulane mbok aja omong menjawab doa ya. Karena Tuhan itu memang mau menjawab doa. Tapi sekali lagi percuma saya ngajak-ngajak, percuma Roh Kudus mendorong-mendorong. Kalau saudara memilih tidur-tiduran di rumah dengan alasan sakit untu, sakit perut, sakit gigi, sakit untu kalau gigi model ya, lalu kemudian encok dan sebagainya, lalu ternyata di kamar Anda cuma utek-utek HP saudaraku. Ya sudahlah, monggo itu pilihan Anda. Tetapi jangan lupa, Anda mesti melanjutkan kehidupan ini dengan keadaan yang Anda alami. Jangan lupa. Apakah Anda serius bahwa tidak butuh pertolongan Tuhan? Apakah Anda puas seperti itu sementara kebutuhan semakin mendesak? Saya memberikan nasihat kepada beberapa orang di luar sana, tapi juga beberapa anak yang di sini. Kalau kita mengharapkan pengharapan yang belum kelihatan, ayo nantikan dengan tekun. Makanya kita mesti mendoakan, kita mesti mengharapkannya, karena yang bisa menyediakan sesuatu yang belum kelihatan itu ya Tuhan. Doakan. Saya berkata kepada mereka, tak sebutkan tidak nama, tapi satu case saja. Teman saya ini nelfon, Pak kondisinya apet banget ini. Saya bilang sama dia, memang sekarang ini buat anak-anak Tuhan jangan mengharapkan berkat yang jadi rebutan. Kita pasti kalah bersaing.
Mereka lebih mentolong, merampas dengan cara apa saja, bahkan dengan modal yang lebih besar, ngejloki peluang-peluang kita. Ini waktunya kita mengharapkan berkat spesial yang disediakan Bapa buat anak-anak. Kita itu anak-anak Tuhan. Kita memahami, ayo datang kepada tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kenapa? Tuhan Yesus sudah berikan jaminan kalau kamu datang kepadaku dan minta apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Jikalau firmanku dan aku tinggal dan kamu, mintalah apa saja, aku akan melakukannya. Ini Tuhan yang sudah bangkit dari maut, mengalahkan maut. Ini Tuhan yang memegang kunci Daud. Ini Tuhan yang bertata di surga, yang ada di sana bagi kepentingan kita. Janji seperti itu, mosok kita tetap gak percaya? Lalu Anda percaya itu apa sih? Siapa sih yang Anda percayai? Apa percaya kepada HP-mu, percaya kepada tutorial terus asik di situ, saudara? Udah tiktokan apa belum. Apakah Anda nyaman di situ? Atau Anda terlalu mempercayai diri sendiri saja, saudara, dan membiarkan keadaanmu dengan beban itu semakin terasa berat? Saya ingin sertakan pagi hari ini, Bu, ayolah sadar sidik gitu dan mulai datang mendengarkan panggilan Tuhan. Doa di kamar, boleh tetap di kamar. Pegang HP boleh, tapi patenono sedelo, kerupukno sedelo, dan berdoalah. Minta dalam nama Yesus. Cari pujian lewat HP-mu itu dan ikut nyanyi. Sing penting ojo mung puas ngrungokke, tapi melu nyanyi. Karena Tuhan bertata di atas pujian. Pujian siapa? Umat Israel, bukan penyanyi di HP, ya. Nyanyi dewe, supaya apa? Kita memang perlu bertumbuh iman kita. Mengapa? Tantangan Tuhan seperti ini. Yohanes pasal 16 ayat 22 sampai 24. Dan ayat ini akan mengakhiri renungan kita pagi hari ini. 2, 3. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Siapa yang duka cita? Aku roto. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi Tuhan Yesus sendiri tahu persis bagaimana cara membuat umatnya itu dipenuhi dengan sukacita, yaitu ketika mereka berdoa dan doanya itu Tuhan jawab. Rekanku ini tiba-tiba telepon saya, Pak, makasih ya Pak. Betul Pak, ternyata firman Tuhan ya ada, amin. Kok bisa ngomong seperti itu, kenapa? Cerita deh, bla 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 gitu ya, itu urusan bisnis. Dia berkata luar biasa Tuhan, luar biasa. Dah pokoknya ya itu di bidang itu loh. Dan sedikit saya ikut bersukacita. Dia bilang begini, Pak, aku transfer sedikit berkat ya Pak ya. Yes, nah, terus senang banget dari ya. Aku transfer sedikit berkat. Dia kirim berapa? Ya begitu. Aku mau cerita. Ya tak sebut ya, kalau sudah tidak penasaran. Pas memang sedang dibutuhkan Bapak dan Saudara. Kirim 2 juta. Mau ngejari doa, baca Alkitab, berbagi sukacita. Tentu saja
rekanku ini memperoleh berkat yang cuma 4 juta? Oke, 10 juta? Oke. Saya ingin katakan begini Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi saya tidak ingin mengarahkan Bapak Ibu dan Saudara sebagai jemaat GPI Rema itu kepada perkara-perkara materi, bukan. Sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, bukan juga soal keuangan, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita itu datang ketika yang sejati itu doa kita dijawab. Doanya itu dijawab ketika dia menempatkan dirinya tidak mengandalkan yang lain, tidak mengandalkan hikmat kebijaksanaan, tapi mulai belajar sungguh-sungguh. Ya Tuhan, segala yang ada padaku itu adalah kasih karunia Tuhan. Aku datang ke tata kasih karunia sebagai anak mengharapkan Bapa memberkati, menolong. Sudah. Problemnya yaitu ungkapkan saja, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu firmanku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam aku, mintalah apa saja. Ketika ayat ini kita terima apa adanya, Tuhan gak pernah berdusta Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Ngapain ngapusi kita? Terlalu besar bagi dia mempertaruhkan untuk mengecewakan kita, karena dia sendiri memang sudah menjanjikannya. Marilah kepadaku yang kata sudah berberat, aku akan berikan kelegaan kepada pasti. Nah, itulah yang dapat saya bagikan pagi hari ini untuk mengajak Bapak Ibu dan Saudara menjalani hari-hari yang penuh sukacita. Siapapun, bagaimanapun kondisi keadaan dan level kita yang kita jalani, kita semua memerlukan tahta kasih karunia untuk menjadi sumber pertolongan kita. Amin. Maukah Bapak dan Ibu mengambil keputusan bersama-sama saya meningkatkan kualitas doa kita? Siapa yang mau tolong angkat tangan? Oke, supaya saya melihat. Tidak angkat tangan ya tidak apa-apa. Kalau memang belum sanggup ya tidak apa. Oke, tidak apa. Ya, yuk kalau gitu yang tadi angkat tangan tos kanan kiri kita. Ya lebih berdoa ya, lebih bersama-sama berdoa. Apapun yang terjadi, oke saja. Tetapi kita tahu Tuhan tetap ada bagi kita. For your mercy from above, you have never let me go. You're the strength within my soul. Thank